Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mutiara Delvi, Poppy Cynthia, dan Ramadhani Putri. Baiklah, pada kali ini kami akan membahas tentang hubungan pendidikan kolonial dengan munculnya elit sosial modern di Indonesia pada awal abad ke-20. Yang pertama, munculnya elit sosial modern di Indonesia. Pendidikan menciptakan golongan elit baru dalam masyarakat awal abad ke-20. Pendidikan yang menciptakan golongan elit baru ini tidak hanya berfungsi untuk individu itu sendiri, namun untuk perubahan sosial yang fundamental yang akan menjadi agen perubahan sistem kolonial semi-feodal di awal abad 20 menuju arah modernisasi. Elit sosial modern muncul karena politik etis. Politik etis ini muncul ketika banyak pihak yang menghubungkan kebijakan politik etis dengan tulisan-tulisan dan pemikiran Van Deventer. Salah satunya pada tulisan yang berjudul An Era School, atau bisa disebut juga Hutang Kehormatan, dimuat dalam harian tahun 1899. Ada 3 program politik etis, yaitu yang pertama, bidang edukasi. Bidang edukasi adalah pendirian berbagai jenis sekolah dari tingkat dasar hingga jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, bidang irigasi. Dalam bidang pertanian, pemerintahan kolonial memberikan perhatiannya pada pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun saluran irigasi untuk pengairan sawah dan perkebunan. Yang ketiga, bidang migrasi. Bidang migrasi ini adalah pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Pada tahun 1900 tercatat sebanyak 169 ERPS Leggeri School atau disebut ELS dari sekolah. Ini murid-murid bisa melanjutkan sekolah ke Stovia. Di samping itu juga dikenal dengan sekolah Ospia, sekolah calon pegawai, yang berjumlah 6 buah. Untuk memperluas program pendidikan, maka keberadaan sekolah guru sangat diperlukan. Sebenarnya, sekolah guru atau Quid School sudah dibuka pada tahun 1852 di Solo. Berkembanglah pendidikan di Indonesia sejak jenjang pendidikan dasar seperti Holland Insulet School atau HIS, kemudian Mir ut Gebreid Like Onderwijs atau disebut MULO. Untuk kelanjutan pendidikannya, kemudian dibuka sekolah menengah yang disebut Algemene Middelbare School atau AMS. Juga ada sekolah Hoger Burger School atau HBS. Khusus untuk kaum pribumi disediakan sekolah kelas 1 yang murid-muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang nanti akan menjadi pegawai. Kemudian, rakyat pada umumnya disediakan sekolah kelas 2 yang di Jawa dikenal dengan sekolah Ongkoloro. Elit baru disebut juga sebagai golongan priyayi. Golongan ini berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan aparatur pemerintahan. Meskipun penduduk pribumi yang dapat bersekolah sangat sedikit, namun keberadaan sekolah itu telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal ini mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. Salah satu tokoh yang terkenal dari kaum terpelajar adalah Suetomo, Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, Mohatta Wahidin Sudirohusodo. Munculnya kaum terpelajar itu mendorong munculnya surat kabar seperti Pewarta Priyayi yang dikelola oleh R.M. Djokro Adikoesosmo, juga koran-koran lain seperti surat kabar di Premier Bot tahun 1885 di Bandung, Daily Koran tahun 1884 di Sumatera Timur, Makassarsi Koran tahun 1902 di Sulawesi, Bro Martani tahun 1855 di Surakarta, Bintang Hindia
pada tahun 1902 yang dikelola oleh Abdur Rifai yang membawa pencerahan di kalangan pribumi. Dari berbagai informasi yang ada di surat kabar inilah lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan kemerdekaan terus menyebar ke kalangan. Mereka memiliki pemikiran yang maju serta semakin sadar terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, hubungan pendidikan kolonial dengan munculnya elit sosial modern di Indonesia pada awal abad ke-20. Pendidikan kolonial di Indonesia pada awal abad ke-20 memiliki hubungan yang kompleks dengan munculnya elit sosial modern. Pada masa tersebut, pemerintah kolonial Belanda mengontrol sistem pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat kendali politik, ekonomi, dan sosial mereka atas tanah jajahan tersebut. Yang pertama, akses terbatas untuk kalangan tertentu. Pendidikan pada masa itu tidak merata, dan akses ke pendidikan tinggi terbatas hanya untuk kalangan tertentu, seperti kaum priai atau bangsawan Jawa, dan kaum pribumi yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah kolonial. Yang kedua, pembentukan kelas pendidikan tertentu. Pendidikan kolonial membentuk struktur kelas sosial yang baru. Munculnya sekolah-sekolah elit seperti sekolah Belanda dan sekolah-sekolah pribumi yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Yang ketiga, pola pembelajaran yang dipengaruhi Barat. Kurikulum di sekolah-sekolah kolonial didasarkan pada nilai-nilai Barat dan pengetahuan Eropa. Yang keempat, penyaringan dan seleksi. Pendidikan kolonial juga berfungsi sebagai alat untuk menyaring dan memilih individu-individu yang loyal terhadap pemerintah kolonial dan siap untuk mengisi posisi-posisi penting dalam struktur pemerintahan kolonial. Baiklah, itulah penyampaian materi kami pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.